ditetapkanlah Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah PON. Secara langsung masyarakat bisa merasakan geliat ekonomi, apalagi terhadap pelaku-pelaku ekonomi. Secara tidak langsung bagaimana? Kecemasan ini, dapatkah kita memenuhi persiapan sampai ke sana, Bang? Saya boleh bilang loh, Mbak, Sumatera Utara itu di Indonesia ini mungkin baru yang kalau selesai nanti bulan Januari ini rumusan desain olahraga daerah itu mungkin Sumatera Utara yang pertama di Indonesia yang kelar melaksanakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, selamat datang di podcast Apa Cerita. Kembali bersama saya, Wanasari. Sahabat, kalau berada di podcast Apa Cerita milik Diskominfo Sumatera Utara ini, atmosfer Medan itu terasa sekali ya. Karena ada sebuah kultur di Sumatera Utara, khususnya Medan, untuk memulai komunikasi itu biasa dimulai dengan apa cerita. Nah, kalimatnya kira-kira seperti itu. Begitu juga untuk mengawali diskusi kita pada hari ini terkait dengan materi persiapan PON 2024 yang nantinya Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah. Selain Aceh juga. Nah, untuk membahas tentang ini, tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara. Saya perkenalkan Abangda Tuata Ramajaya Saragi. Halo Bang, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, seperti kalimat saya di awal tadi, Bang. Ini Medan kan kalau ngobrol-ngobrol biasa diawali dengan apa cerita nih gitu. Nah, begitu juga untuk topik kita pada sore hari ini. Kira-kira apa cerita, Bang, untuk PON 2024 kita nanti? Ya, apa cerita? Kalimat yang terdengar seperti sehari-hari ya, biasa di lapangan. Saya ingin memulainya dari agak mundur 71 tahun yang lalu. Wow, jauh. Waktu Sumatera Utara menjadi pelaksana PON yang ketiga waktu itu. Tepatnya tanggal 20 sampai dengan 27 September 1953 waktu itu. Pesertanya hanya 13 provinsi loh. Caburnya hanya 16, kemudian Sumatera Utara alhamdulillah nomor 4 waktu itu perolehannya. Dan 71 tahun kemudian kita kembali menjadi pelaksana PON. Itu ditetapkan oleh SK Kemenpora 71 tahun 2020 waktu itu. Ditetapkanlah Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah PON. Dan ini disambut sangat luar biasa oleh Pak Gubernur waktu itu. Dan beliau sangat intens bagaimana ini menjadi PON yang lebih baik daripada PON-PON sebelumnya. Nah, jadi dari situlah kita beranjak ini sekarang menciptakan persiapan-persiapan yang mungkin memang waktunya sangat cukup sebenarnya, sangat cukup. Saya optimis ini bisa kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Mungkin gitu. Nah, kalau ngomongin soal persiapan PON 2024 yang sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Sumatera Utara itu adalah salah satu venue utama, yaitu stadion yang lokasinya di Kabupaten Deli Serdang. Bang, saya 5 bulan yang lalu ke sana itu masih Gapura, Bang. Ini sedikit ada kecemasan ini. Dapatkah kita memenuhi persiapan sampai ke sana, Bang? 5 bulan yang lalu betul. Sampai hari ini juga mungkin memang masih seperti itu. Tapi proses-proses yang sedang kita laksanakan saat ini bisa kami sampaikan di kegiatan ini bahwa kita punya nanti venue dari sumber APBN. Ya, sumber APBN. Nilainya kita taksir sekitar 1,7 triliun. Itu nanti stadion utama di Desa Sena. Itu nanti sumbernya APBN itu sebagai lokasi closing ceremony. Karena open ceremony-nya nanti ada di Aceh. Nah, dari sumber APBD provinsi ada lagi venue-venue yang lain. Jadi bukan hanya dari APBN, dari APBD provinsi ada di kawasan yang sama. Ada 3 venue yang akan kita bangun nanti di situ. Dan itu semua berlangsung nanti di 2023. Kita harapkan dalam 1 tahun pelaksanaan ini semua kelar. Ya, kelar. Percepatan koordinasi dengan kementerian dilaksanakan oleh Pemprov Su, bahkan Pak Gubernur turun langsung
dan dinas Bina Marga juga turun, saya juga dari Dispora ikut mengupayakan percepatan. Nah selain itu ada juga venue-venue yang lain ini, Mbak Wana. Ada yang kita punya sekarang yang dimiliki oleh Pemprov itu kita revitalisasi. Perencanaan di 2022 ini sudah kita laksanakan. Di 2023 ini juga kita harapkan kelar. Jadi pembangunan nanti terhadap venue-venue ini akan sangat masif di 2023 ini. Nah, bagaimana dengan daerah? Ada beberapa daerah yang bersedia menjadi pelaksana cabur. Saat ini yang sudah menyatakan kesediaan itu Binjai, kemudian Simalungun, dan ke depan nanti rencananya Tebing, kemudian Siantar, kemungkinan dan Medan yang pastinya. Ini akan menjadi daerah-daerah penyokong pelaksana cabur. Karena cabur kita 34 nanti. Oke. Nah, itu. Nah, sejauh ini mengapa itu belum dimulai dan apa sih kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk membangun venue utama yang nanti akan digunakan pada acara grand closing PON 2024? Iya, jadi kalau dibilang belum kelihatan, memang fisiknya belum kelihatan gitu ya. Tapi masih semak bang. Masih semak ya. Tapi kalau prosesnya Mbak Wana, mudah-mudahan awal Januari ini semua akan ada terlihat kegiatan pembangunan di situ. Ya. Seperti saya bilang tadi, percepatan dilaksanakan Pak Gubernur bertemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri PUPR. Kemudian saya berdiskusi dengan para deputi di Kemenpora, kemudian rekan saya dari Bina Marga berdiskusi dengan dirjen daripada Kemen PUPR. Ini semua percepatan kita lakukan. Termasuk penganggaran juga di DPRD, bagaimana supaya penganggaran ini diperketat, didukung penuh untuk dalam 1 tahun ini nanti bisa kita kelarkan. Begitu. Anggaran itu masuk di, ini kan baru ketuk palu nih, akhir 2022 untuk nanti dilaksanakan 2023. Masuk di anggaran itu juga? Iya, di 2023. Makanya seperti saya bilang tadi, di 2023 ini akan terlihat masif sekali. Ada bangunan baru, ada bersumber dari APBN, bersumber dari APBD Provinsi, dan ada bangunan revitalisasi yang bersumber dari APBD Provinsi dan kabupaten kota, yang juga saya sampaikan kepada rekan-rekan di kabupaten kota untuk melaksanakan rehab yang bersumber dari APBD kota kabupatennya masing-masing untuk pelaksana cabur nanti. Nah, kalau selama ini saya juga lihat tuh Pak, video daminya akan seperti apa penampakan venue ataupun stadion utama di Deli Serdang. Saya pengen tahu lebih detail Pak, kira-kira akan seperti apa nanti, semegah apa venue utama itu, kemudian itu nanti akan dipergunakan untuk kompetisi atau cabur apa saja di situ Pak? Untuk stadion utama nanti kapasitasnya itu maksimal 75.000 ya, 75.000, kisaran sekitar 50.000 ke atas dengan 75.000 lah. Diupayakan bangunannya memang sesuai standar daripada pelaksana kegiatan. Bangunan strukturnya harus sesuai standar nasional, dan yang terpenting nanti di situ bisa diselenggarakan berbagai macam kegiatan. Itu untuk yang stadion utama, karena nanti di situ akan ada closing ceremony dan kemungkinan terbesar nanti di situ adalah sepak bola gitu. Dan untuk yang lain, venue yang kita bangun juga berdampingan dengan stadion utama itu ada martial art. Nah, martial art ini, bela diri ini bisa menaungi 11 cabur. Begitu, 11 cabur. Kemudian ada stadion Madia namanya, Stadion Madia. Itu nanti bisa segala cabur atletik ada semua di situ. Kemudian ada gor bola voli indoor namanya. Nah, di situ nanti bola voli kita tempatkan, dan jika nanti ini selesai, ini bisa digunakan gitu. Yang bola voli indoor ini bisa, gornya bisa multifungsi lah kira-kira gitu. Dan ada beberapa venue lain seperti kolam renang Selayang itu kita revitalisasi supaya bagaimana standar nasional bisa diukir di situ nanti catatan kan begitu, karena kalau tidak sesuai dengan standar itu catatan nasionalnya nggak bisa direkam, itu nggak boleh. Jadi 1 senti saja gitu bergeser dari ukuran standar, catatan perolehan itu tidak bisa dicatatkan, tidak terukur begitu kira-kira. Nah, ini nanti ada Aceh juga, Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Ini bagaimana mengatur sejauh ini komunikasi seperti apa yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Aceh untuk terlaksananya PON 2024, Bang? Ya,
Dengan Aceh kita selalu komunikasi intens kalau boleh saya bilang. Terkait kemarin yang terakhir kita adalah melaksanakan logo, itu kita barengan logo, kemudian maskot, kemudian tagline kita sama-sama, karena logo dan tagline ini kita pakai satu. Sumatera Utara pakai, Aceh juga pakai. Masing-masing ya? Enggak, bukan masing-masing. Maksudnya kita sama-sama pakai. Yang masing-masing itu maskotnya gitu. Oke. Itu kita koordinasi terus terhadap juga pelaksanaan bagaimana kita untuk perencanaan daripada kegiatan, apakah di Aceh berapa cabur, di sini berapa cabur, kita selalu koordinasi itu. Dan difasilitasi oleh KONI Pusat untuk kita selalu bisa memberikan laporan-laporan. KONI Pusat selalu memberikan, yuk mari kita adakan pertemuan-pertemuan intens per berapa bulan, per minggu begitu kira-kira. Jadi melalui KONI Pusat juga kita dibantu untuk berkomunikasi bagaimana pengawasan Sumatera Utara dan Aceh untuk mempersiapkan PON ini. Oke. Kalau ngomongin soal maskot, tagline dan logo Bang, kira-kira maskot yang sudah di-announce beberapa waktu yang lalu itu merepresentasikan apa? Seperti saya bilang tadi, logo itu mencerminkan dua provinsi, dua provinsi dengan kultural yang berbeda. Kalau logo itu ada unsur rencong, ada songket dan ada ulos, gitu. Untuk yang logo digambarkan secara ilustrasi menjadi seekor burung yang terbang tinggi, kira-kira begitu. Jadi ini mencerminkan bahwa penyatuan budaya ini bisa menciptakan satu efek bahwa kita bisa bersatu untuk menjadi yang terbaik di Indonesia, kira-kira gitu. Oke, berarti penyatuan dua kultur di Aceh dan Sumatera Utara. Iya. Aceh satu, Sumatera Utara dua, kira-kira gitu. Sumatera Utara dua. Ada tadi ulos juga ada ya Bang. Ulos, ya? ada songket. Ada songket. Gitu. Iya. Sumatera Utara menang banyak dari segi maskotnya ya Bang. Kita nggak cerita menang banyak nih. Iya. Bang, soal pembagian cabur, kalau di Aceh kalau nggak salah ada 30 atau 32 cabang olahraga ya, Sumatera Utara ada 34, ya, benar nggak sih? Nah itu betul. Pembagian kriteria itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan venue atau fasilitas yang kita miliki, atau apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya waktu itu sebenarnya bisa menjawab ini KONI sih sebenarnya. Ya, kenapa bisa di sana ada 32, kenapa bisa di sini 34. Tapi kalau menurut hemat saya memang dilihat daripada kondisi daerahnya sih, daerahnya kira-kira seperti apa kesiapannya gitu, sehingga bisa ada kelebihan. Itu kan kalau di total 66 ya, harusnya kan bisa 33. Betul. Gitu kira-kira. Bagi dua ya Bang. 33. Mungkin banyak pertimbangan Pak, pertimbangan KONI Pusat untuk meletakkan itu. Apakah itu dari kesiapan daerah, apakah itu dari kondisi geografis, karena di situ ada perlombaan outdoor. Ada perlombaan outdoor yang mungkin bisa dilaksanakan di sana, tidak bisa di sini, atau bisa di sini, tidak bisa di sana. Oke, saya juga ingin ngebahas soal berbagai perlombaan termasuk kesiapan kontingen-kontingen kita nanti di 2024. Tapi Bang, tadi kalau Abang katakan bahwa beberapa kabupaten kota seperti Binjai, kemudian Tebing Tinggi, Simalungun yang juga berpartisipasi untuk menyumbangkan venue-nya, mereka rata-rata venue apa yang dilibatkan ataupun disumbangkan untuk menjadi lokasi pada kompetisi nanti? Kalau daerah-daerah ini yang seperti Binjai, kemudian Tebing. Kalau Binjai GOR, mereka menyediakan GOR. Kita letakkan di sana 2 cabur, yaitu Sambo dengan Gulat. Ya. Kemudian di Simalungun itu renang bebas namanya. Renang bebas. Ini alternatifnya bisa juga di Serdang Bedagai. Ini masih dalam tahap penggodokan. Kemudian Tebing nanti ada tenis meja, gitu. Serdang Bedagai nanti ada berkuda dan voli pantai. Untuk Medan nanti ada
balap sepeda BMX dengan nomornya BMX tadi dengan cross gitu kira-kira. Nah, jadi mereka menyediakan venue-nya tentunya dengan catatan gitu. Catatannya apa? Dilaksanakan sendiri gitu dengan APBD-nya. Begitu. Artinya masing-masing daerah itu juga mengajukan anggaran di tahun ini untuk dilaksanakan tahun 2023. Iya, betul. Jadi mereka harus memperhitungkan juga penganggarannya gitu. Apakah di 2023 apa di 2024 maksimal bulan 6 harus kelar gitu. Karena setelah bulan 6 itu tidak boleh lagi digunakan. Di situ hanya ada untuk menyiapkan finishing dan pengecekan terakhir oleh technical delegate nanti dari KONI pusat gitu. Oke. Kalau melihat persiapan kita yang bisa dikatakan belum terlihat dari sisi venue, kira-kira masyarakat Sumatera Utara penasaran ini Bang, akan seperti apa sih? Mungkin boleh dikasih bocoran, akan seperti apa opening maupun closing yang nantinya untuk pelaksanaan PON 2024. Sudah ada wacana atau grand design seperti apa untuk perhelatan tersebut? Ya, ini event besar, event nasional, pesta olahraga terbesar di Indonesia ya. Opening Aceh, closing Sumatera Utara. Kemegahan yang pertama mungkin kita lihat nanti dari stadionnya gitu. Karena stadionnya nanti secara kita buat dari master plan itu konsepnya adalah konsep kekinian, milenial lah kalau boleh saya bilang. Ya. Apakah mungkin seperti NES sarang burung, seperti yang di Qatar sekarang tuh bagus-bagus tuh, kayaknya gitu kan. Kalau untuk konsep closing seremoninya, yang pasti kita akan coba tampilkan yang epic. Kenapa? Karena nanti kita Sumatera Utara akan berkoordinasi dengan Kemenpora untuk pelaksanaan ini gitu. Jadi nggak sepenuhnya juga diserahkan kepada Pemprovsu. Ini nanti akan ada koordinasi yang baik antara Kemenpora dengan Pemprovsu untuk bagaimana sih konsep closing ceremony ini. Tapi yang pasti dari beberapa contoh yang saya lihat dan saya berdiskusi dengan beberapa pihak bersama Pak Gubernur juga waktu itu, tapi Pak Gubernur pengen yang megah lah, intinya begitu. Dan tentunya mencerminkan Sumatera Utara. Kita pasti fokuskan itu, bagaimana adat kebudayaan Sumatera Utara dan Aceh bisa kita tonjolkan pada momen nasional itu. Oke, mungkin ini ranahnya lebih ke KONI, tetapi pasti KONI dan Dispora juga saling koordinasi untuk pembinaan atlet kita. Di Sumatera Utara, kita tahu concernnya Pak Gubernur itu bagaimana Sumatera Utara olahraganya itu menjadi juara dan meningkat begitu. Tapi kita bisa lihat beberapa peristiwa akhir-akhir ini seperti sepak bola saja itu ada beberapa pemain yang diistirahatkan dengan masalah yang sedikit complicated. Nah, kira-kira gimana Dispora dalam hal ini untuk menyiapkan atlet-atlet kita ke PON 2024 nanti, Bang? Dispora tentunya dengan KONI ya, dengan KONI ini kolaborasi yang baik harusnya. Bagaimana menciptakan atlet-atlet pembibitan kita mulai dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya dengan beberapa kegiatan. Porpropsu kemarin kalau boleh saya sampaikan adalah salah satu gambaran kita untuk mengarah ke PON. Porpropsu yang kemarin yang bulan November itu. Jadi dari situ nanti kita bisa ciptakan itu salah satu fasilitas kita sebagai talent scouting namanya. Bagaimana mencari bibit-bibit atlet yang nantinya pada bulan 6 kita akan peladakan, Mbak Wana. Dari situ kita pelada permanen terus sampai nanti pelaksanaan PON yang rencananya bulan 9 2024. Kita peladakan di beberapa tempat. Ini nanti selain dari hasil Porpropsu tadi itu berbagai event kejurnas, berbagai event kejurda, ini juga menjadi salah satu fasilitas kita untuk melaksanakan talent scouting itu. Contoh saat ini ada taekwondo yang sedang ada kejurnas di Solo, kalau saya tidak salah di Solo. Ini juga menjadi apa? Berbagai kejurnas ini menjadi penilaian kita gitu. Termasuk kemarin ada Prapopnas yang dilaksanakan di
Jakarta dan ada Pospenas yang dilaksanakan kemarin di Solo juga. Ini event-event seperti ini kita mencari bibit, Mbak. Mencari bibit talent scouting. Kira-kira mana yang pantas, yang baik. Karena kita harus memang menciptakan satu titik balik ya. Bagaimana kita bisa menjadi 4 besar. Kira-kira gitu. Waktu PON pertama dulu gitu. Iya. Ya, PON pertama, PON ketiga waktu di Sumatera Utara dulu itu kan kita nomor 4. Nah, kalau mundur ke belakang ya urutan kita memang masih di angka, waktu di Riau kita masih 12, kemudian di Papua kita 13. Mudah-mudahan ini kita sebagai tuan rumah bisa di 5 besar. 5 besar itu bukan nomor 5 loh, Pak. Nomor 1 bisa gitu. Nomor 1 bisa. Iya, gitu. Amin, mudah-mudahan ya Bang ya. Iya. Tapi akan menjadi PR besar nggak sih kalau mengingat dari berbagai kompetisi yang tadi Abang sampaikan seperti Porprofsu dan kemudian yang sedang berlangsung di Solo. Kira-kira bagaimana gambarannya? Gambarannya yang pasti akan ada bibit-bibit yang kita ambil dari situ. Dan memang harus ada upaya-upaya lebih untuk menciptakan mereka menjadi atlet yang memang benar-benar kita bisa andalkan nanti di PON. Prinsip Pak Gubernur, prinsip Pak Gubernur itu nggak mau mengambil atlet dari luar. Beliau beliau berharap bahwa atlet itu bisa murni orang Sumatera Utara. Makanya saya dan rekan dari KONI ya harus berpikir keras, harus berupaya keras bagaimana sih menciptakan putra-putra daerah ini bisa menjadi atlet yang sesuai harapan. Kira gitu. Tapi yang terjadi kita banyak loh, kita banyak hire dalam tanda kutip atlet dari luar, terutama di sepak bola. Benar kan Bang? Di sepak bola, kalau saya bilang kalau yang profesional mungkin iya ya. Yeah. Mungkin iya. Tetapi kalau yang seperti kita punya anak-anak kita di PPLP itu orang kita semua, Mbak. Itu orang kita semua. Tapi kalau klub mungkin ya klub. Tapi kalau dari PPLP kita memang sekolah kebakatan kita mendidik bahwa semua atlet itu dari sini gitu, dari Sumatera Utara. Nah, kalau ngomongin soal PPLP yang Abang sampaikan tadi, adakah seperti persiapan khusus yang dilakukan dari sisi mungkin pola pelatihan, kemudian fasilitas agar atlet-atlet itu, kita tahu bahwa atlet tidak hanya di Sumatera Utara, mungkin kita bicara nasional, ketika berprestasi akan jauh diperhatikan begitu. Nah, bagaimana kita agar tidak seperti itu, Bang? PPLP ini kan satu-satunya sekolah kebakatan olahraga nih. Betul. Jadi hasil Prapopnas kemarin dan yang 2019 Popwil itu akan menjadi bahan evaluasi kita, untuk ini PPLP harus kita apakan gitu. Apakah kita teruskan cabang-cabang ini? Mungkin nanti dalam evaluasi dalam waktu dekat ini sebagai refleksi akhir tahun, saya akan mencoba nanti mengevaluasi supaya bahwa cabur yang efektif lah, yang kita perkuat di situ. Tentunya dalam menghadapi PON tadi. Yeah. Artinya kalau cabang yang kurang efektif bukan mengecilkan, tetapi kalau yang kurang efektif, ya mungkin kita kita bina nanti gitu, baru yang efektif ini kita naikkan gitu kira-kira. Oke, Bang, kita tahu di tahun 2024 itu juga tahunnya politik. Betul. Nah, bagaimana kita Dispora, kemudian pemerintah dan pihak-pihak yang terkait untuk pelaksanaan PON 2024 nanti tidak terusik dalam tanda kutip event di PON nanti? Wah, kalau saya lurus aja Mbak. Iya, saya nggak lihat politik-politiknya gitu. Karena kita birokrat ya, kita birokrat. Kalau politik adalah suatu hal yang memang menjadi salah satu pilar ya di Indonesia. Yes, maaf. Itu nggak bisa kita pungkiri memang. Tetapi tahun politik adalah tahun politik. Pelaksanaan olahraga adalah pelaksanaan olahraga. Dan Pak Gubernur selalu menyampaikan itu kepada kita semua. Pisahkan antara olahraga dan politik. Nah, yang menjadi memang agak kekhawatiran dengan ramainya event nanti di tahun itu, apakah ini bisa dipercepat atau bisa dimundurin? Betul, gitu. Maksudnya tadi ke sana Bang. Oh bisa. Begitu. Ya, oke. Karena akan banyak event, oke. Iya, oke. Kalau dimajuin di pertengahan bulan 9, kita harus siap dari sekarang.
Kita harus siap. Makanya saya tadi sampaikan bahwa 2023 adalah tahun terakhir kita menyiapkan sarana, ya sarana itu mutlak itu. Jika pelaksanaan di September 2024. Kalau dimajukan menjadi bulan 6, karena memang ada selentingan saya dengar dari pihak Kemenpora akan dimajukan jadi bulan 6. Gitu. Artinya kita harus persiapkan 2023 kelar semua pembangunan sarana venue, dan 2024 awal itu adalah finishing saja, sekaligus untuk uji coba terhadap beberapa venue. Nah, bagaimana kalau dimundurkan? Tak ada masalah, tentunya makin baik buat kita untuk menyiapkan. Persiapan makin matang ya? Makin matang, mudah-mudahan begitu. Kenapa Mbak? Karena saya bulan 7 masuk. Saya bulan 7 di Dispora, jadi saya dihadapkan pada situasi yang memang harus cepat. PR ini Bang. Iya, harus cepat. Harus banyak PR yang disampaikan kepada saya, dan mohon dukungan lah nanti dari Mbak semua. Supaya bisa 2022 ini kita perencanaan kelar, 2023 bisa pemenuhan sarana venue semua kelar. Oke, kalau kita bicara kemungkinan terburuk nih Bang, pasti dalam sebuah perencanaan ada opsi-opsi. Yeah. Andaikan kalau venue-venue yang direncanakan itu tidak tercapai pada targetnya nanti 2024, minimal di bulan 6 kalau acara itu dimajuin atau diundur ke bulan 9 bersama dengan Haornas kalau nggak salah ya. Iya, nah, rencana seperti itu. Opsinya seperti apa kalau misalnya venue-venue itu tidak siap apa yang direncanakan? Nggak ada opsi Mbak. Harus berarti? Harus. Okay. Harus selesai di 2023. Ya, makanya perencanaan kita nggak bisa main-main. Artinya perencanaan ini benar-benar kita rencanakan. Para perencana ini, pihak ketiga ini kita ambil tentunya yang profesional, Mbak, yang memang secara mereka bisa untuk mengambil kegiatan tersebut adalah melalui proses yang layak, yang benar, yang ada di LPSA. Gitu. Jadi perencana ini harus menyiapkan pada tahun ini juga, sehingga bisa kita lelangkan nanti di bulan ini juga. Ya, di bulan, karena sebenarnya sudah mulai dari bulan 10 kemarin, gitu. Jadi dilaksanakan nanti lelangnya di bulan 12 ini, kemudian pengerjaan fisiknya di Januari, sehingga 1 tahun semua kelar. Kalau yang revitalisasi, rehab, itu saya pastikan bisa kelar. Pembangunan baru, saya berharapnya mudah-mudahan bisa, gitu. Karena saya yakin percaya bahwa pelaksananya ini nanti adalah memang rekan-rekan dari BUMN yang notabene memang profesional. Gitu. Nah, kalau untuk itu ngomongin venue, bagaimana kesiapan seperti MES, kemudian moda transportasi yang akan dipergunakan nanti untuk para atlet itu bagaimana Bang? Iya, ini yang 3 komponen Pak sebutkan tadi ada dalam master plan kita, ya master plan penyelenggaraan PON namanya. Ya. Jadi dalam hari ini saya ingin sampaikan juga kepada kawan-kawan semua yang menyaksikan, yang mendengarkan, master plan ini ada banyak Mbak sebenarnya. Ada master plan kawasan sport center, ya itulah tadi yang ada venue stadion utama. Ada kemudian Martial Art, Stadion Madia yang mau kita bangun pakai APBD provinsi. Yeah. Itu namanya master plan kawasan sport center. Nah, master plan kedua, ini master plan penyelenggaraan PON. Di mana di dalamnya tadi menyebutkan seperti yang Mbak bilang tadi. Bagaimana kesiapan, berapa jumlah bus, gitu ya, berapa jumlah hotel, berapa jumlah orang yang mau dikasih makan. Yeah. Nah, jadi untuk urusan angkutan ini, rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sebagai leading sektor nantinya tentunya harus memikirkan ini, ya memikirkan ini, merencanakan, menganggarkan untuk bagaimana menciptakan moda transportasi yang bisa mengakomodir dari tempat mulai dari sampai di bandara, kemudian ke hotel, kemudian ke tempat bertanding, balik ke hotel dan balik ke bandara. Itu. Kemudian bagaimana hotelnya? Orang yang akan kita datangi, yang datang ke Sumatera Utara ini Mbak, diperkirakan minimal 12.000 orang yang akan datang ke Sumatera Utara. Kita punya hotel berapa? Gitu. Informasi sementara yang saya dapat itu, Sumatera Utara punya 241 hotel bintang 3 ke atas. Gitu.
ya 201 bintang 3. Ini nanti diharapkan bisa mengakomodir jumlah maksimal tadi itu, yang 12.000 orang tadi itu. Nah, kemudian bagaimana ngasih makannya, kira-kira gitu ya. Ini ngasih makan 12.000 orang kali 3 kali makan satu hari, luar biasa ini. Yeah. Tapi itu nanti akan ada dinas-dinas dari rekan-rekan dinas yang mengomandoinya. Kalau tadi transportasi itu rekan-rekan dari dinas perhubungan, kemudian kalau akomodasi tadi rekan-rekan dari dinas pariwisata, kemudian untuk konsumsi nanti rekan-rekan dari biro umum. Ini nanti akan berkolaborasi dengan rekan-rekan dari dinas juga yang akan digabungkan nanti kemari semua gitu. Nah, saya sendiri di mana kan gitu? Yeah. Saya sendiri ngapain gitu? Bapak ngapain gitu? Iya, saya sendiri ngapain? Saya itu ngurusi pertandingan, Mbak. Okay. Jadi saya itu ngurusi pertandingan, upacaranya, pelaksana pertandingannya, wasitnya, jurinya, upacaranya, kira-kira gitu. Jadi kita berbagi tugas semua ini. Ini kerja bukan kerja Dinas Pemuda Olahraga, tapi kerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Semuanya kita harus bekerja untuk ya Sumatera Utara yang bermartabat tentunya nanti dalam pelaksanaan PON. Gitu. Oke. Selain tadi venue kolam renang yang direvitalisasi, kemudian venue-venue apa lagi yang saat ini sedang ongoing, Bang? Ya. Untuk yang sedang kita revitalisasi perencanaannya ya, sedang kita laksanakan itu yang pertama kolam renang Selayang. Yeah. Itu akan kita buat standarisasinya. Kita sudah panggil technical delegate namanya. Artinya itu technical delegate ini adalah orang yang memang mendapat delegasi dari KONI pusat untuk menentukan standarisasi daripada venue itu gitu. Ya, itu di Selayang satu. Yang revitalisasi. Yang kedua adalah GOR serbaguna kita. Yang dipancing. Iya, itu kita revitalisasi. Itu akan ada beberapa cabur di situ. Kemudian GOR mini futsal kita itu dipakai untuk beberapa kegiatan. Kemudian ada GOR angkasa namanya, yang di Jalan Veteran. Yeah. Nah, itu kita revitalisasi. Kemudian ada yang GOR Unimed. GOR Unimed nanti kita Pemprov akan memberikan hibah ke Universitas Medan, Negeri Medan untuk merevitalisasi gitu. Nah, untuk cabur yang di daerah yang tadi Abang sampaikan ada venue-venue yang dilibatkan? Ya, contohnya itu GOR Binjai. GOR Binjai itu kondisinya sekarang masih perlu rehab dan itu sumber dananya adalah dari APBD Kota Binjai. Gitu. Itu nanti akan kita arahkan untuk olahraga sambo dan gulat. Dengan kondisi GOR sekarang mereka perlu perbaikan sedikit saja itu kira-kira. Gitu. Oke. Soal master plan tadi yang Abang sampaikan selain urusan pembangunan venue, kemudian transportasi dan akomodasi dan lain-lain, kira-kira apa saja, apalagi yang termasuk dalam master plan untuk PON 2024? Nah, ada juga di master plan itu bagaimana sih dana sponsorship dari luar? Betul. Kira-kira gitu ya. Karena ini tidak lepas dari pihak ketiga. Yeah. Pasti ada yang ingin menyampaikan, saya pengen membantu gitu. Nah, di situ dijelaskan juga nanti ada penata usahaan keuangan yang di PB PON itu juga dijelaskan tugasnya dalam master plan tersebut. Master plan itu tebalnya sekitar segini, Mbak. Wow, banyak sekali. Iya, sekitar 450 halaman. Kira-kira gitu. Nah, penasaran juga nih soal sistem keamanan gimana, Bang? Karena kita tahu pada event bola di Jawa Timur sampai seperti itu. Nah, kita juga tidak inginkan hal itu terjadi di PON nanti. Kira-kira bagaimana untuk mekanisme keamanan penonton juga seperti apa? Baik, yang pasti kalau keamanan ini memang karena baru-baru ini kejadian, ini tentu kita nggak mau kejadian terulang di Sumatera Utara. Ya. Saya sampaikan di PB PON itu ketua untuk bidang keamanan adalah Pak Wakapolda, karena Pak Kapolda itu ada di Pembina, kemudian wakilnya adalah Kasatpol PP Sumatera Utara. Di bawahnya berjenjang anggotanya itu ada rekan-rekan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Kota. Tentunya yang harus menjadi poin utama adalah bagaimana nanti mereka memetakan di mana-mana lokasinya kegiatan itu semua. Gitu. Tentunya juga penganggaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung itu. Gitu. Penganggaran nanti akan dilakukan melalui pendanaan PB PON. Ya. Jadi ini harus berada mulai dari rekan-rekan bidang pengamanan harus ada mulai dari
bandara, hotel, kemudian tempat pertandingan, kemudian balik ke hotel, kemudian balik ke bandara lagi. Semua harus ada standby di situ selama pelaksanaan kurang lebih 9 hari nanti. Ini yang harus kita antisipasi. Karena apa? Karena memang ya rentan. Karena selain tentunya atlet ofisial, tentu pendukung daerah juga akan berdatangan gitu. Jadi estimasi 12.000 tadi itu mungkin bisa dari 34 provinsi itu ya Bang ya? Iya, dari 34 provinsi, 34 cabur di sini. Semua provinsi akan ada di sini, Mbak Wana, akan ada di sini gitu. Makanya tadi saya bilang maksimal itu 12.000 atau lebih lah ya, lebih dikit lah. Karena Papua itu 8.000, 10.000. Dan Jawa Barat itu 2016 8.000 atlet ofisial. Makanya saya memperkirakan sekitar 12.000 orang akan hadir di sini. Makanya pihak pengamanan ya saya perlu ya berharap mereka berkonsisten lah, kira-kira gitu untuk pengamanan di setiap tempat tadi itu, Mbak. Oke, kalau kita bicara mengenai event besar nasional nih PON 2024, tentunya kan diharapkan akan ada multiplier effects khususnya di bidang ekonomi. Kira-kira itu bagian dari master plan nggak sih Bang untuk diharapkan kita setelah pandemi bangkit. Nah, ada PON 2024 ini juga menjadi pendorong bangkitnya ekonomi Sumatera Utara. Benar sekali. Salah satunya itu kan salah satu dari 5 sukses penyelenggaraan ya. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ada 2 kegiatan nanti, apakah itu yang terasa langsung oleh masyarakat ataupun yang tidak terasa secara langsung oleh masyarakat. Yang secara langsung terasa oleh masyarakat adalah dengan datangnya pelaksanaan kegiatan ini, orang banyak. Nanti akan dikoordinir oleh Kadis Koperasi, ya, memanfaatkan UMKM, meletakkan di posisi-posisi mana. Ini sekaligus juga promosi daripada Sumatera Utara. Ini sudah ada dalam master plan kita. Bagaimana nanti pihak Dinas Koperasi dan UKM meletakkan seluruh UMKM ini berada di posisi-posisi yang menarik di setiap venue dan di hotel mungkin atau di bandara. Ini sudah menjadi sudah dipetakan oleh pihak Dinas Koperasi di dalam master plan, tinggal nanti mereka melaksanakannya saja, sehingga masyarakat yang 2 tadi itu apakah secara langsung apakah tidak langsung bisa merasakan daripada pemberdayaan ekonomi rakyat sendiri, Pak. Oke, nah terakhir nih Bang, kita juga tidak mau bahwa venue yang kita bangun dengan anggaran miliaran mungkin atau triliun rupiah itu kita tidak mau itu terabaikan begitu saja. Nah, kira-kira bagaimana sih implementasi atau desain besar untuk olahraga di Sumatera Utara setelah PON 2024 nanti? Desain besar olahraga, saya sampaikan dulu, desain besar olahraga nasional ini sesuai Perpres 86 2021 ada 14 cabur, ya, ada 14 cabur. Apa yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga terhadap DEBON desain besar olahraga nasional ini? Kita sudah melaksanakan kegiatan di 5 zona. Kegiatan di 5 zona di Sumatera Utara ini sudah kita laksanakan selama tahun 2022 ini dengan output nanti desain olahraga daerah Provinsi Sumatera Utara yang diterjemahkan dalam keputusan Gubernur Sumatera Utara. Ini nanti dari 14 cabur ini yang memang menjadi potensi utama mendukung pencapaian 2045. Kita akan ambil yang memang potensi untuk Sumatera Utara. Ada beberapa, khususnya banyak itu di kegiatan di cabur bela diri gitu, bela diri. Nah, kaitannya bagaimana dengan venue-venue yang nantinya, ya, venue-venue yang nantinya ini akan kita tetap laksanakan berbagai multi event. Pengelolaannya seperti siapa? Ini masih kita rumuskan. Pengelolaannya apakah langsung Dinas Pemuda Olahraga atau pihak ketiga, sehingga untuk pembinaan atlet-atlet tadi itu bisa kita letakkan langsung mereka berada di venue-venue itu. Jadi venue itu tidak kosong gitu, Mbak. Ya, untuk siapa pengelolanya nanti kita akan panggil berbagai pihak, apakah pihak ketiga
atau kita sendiri yang mengelolanya? Karena kalau sejauh ini seperti yang dipancing kita kelola juga baik-baik saja gitu. Cuma karena ini mungkin udah gede ya kan, stadion utama 1,7 T, mungkin perlu orang yang lebih profesional ya. Pihak ketiga mungkin nanti yang perlu kita ajak, kita gandeng untuk mengelola. Itu kan bisa munculkan pendapatan asli daerah. Betul. Gitu, Mbak. Nah jadi itu tadi semua atlet-atlet cabang olahraga yang memang dalam debon menjadi prioritas di Sumatera Utara, desain olahraga daerah Sumatera Utara ini nanti kita berikan prioritas untuk memakai gedung-gedung kita, ya, untuk memakai gedung-gedung kita, tentu tanpa bayaran, ya, supaya memang Sumatera Utara bisa menjadi pelopor. Saya boleh bilang loh, Mbak, Sumatera Utara itu di Indonesia ini mungkin baru yang kalau selesai nanti bulan Januari ini rumusan desain olahraga daerah itu mungkin Sumatera Utara yang pertama di Indonesia yang kelar melaksanakan itu, gitu. Jadi saya mohon dukungan nanti sehingga ya itu tadi venue-venue tadi bisa berjalan terus dari sisi pengelolaan, apakah nanti kita Pemprovsu atau pihak ketiga, dengan memberdayakan tentunya supaya terpakai terus, supaya ada orang terus, ya kita atlet-atlet kita ajak khususnya yang ada di Debon tadi, gitu kira-kira. Oke, Bang, terakhir sebagai closing statement boleh disampaikan kepada sahabat podcast Apa Cerita. Sobat Apa Cerita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk meneruskan semangat visi dan misi Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk menciptakan Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat, khususnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan PON yang kita akan laksanakan tahun 2024. Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah, dan ini harus kita bisa membuktikan bahwa Sumatera Utara bisa menjadi tuan rumah yang baik, tentunya tuan rumah yang maju, aman, dan bermartabat. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Datuata Rasaragi selaku Kadispora Sumatera Utara. Mudah-mudahan spirit yang disampaikan oleh beliau ini juga menjadi semangat bagi masyarakat Sumatera Utara untuk mendukung terlaksananya PON ke-21 tahun 2024. Maka ini akan menjadi penutup podcast Apa Cerita bersama saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.